Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rahmi 05 Official. Pada pertemuan kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait dengan PPPK tahun 2022 dengan tema kali ini yaitu Menpan RB mengungkapkan dua kategori tenaga honorer yang menjadi prioritas pengangkatan tenaga honorer atau non-ASN tahun 2022. Tapi sebelum lanjut, untuk rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru. Untuk itu langsung saja kita simak informasinya. Menpan RB Abdullah Aswar Anas telah melakukan berbagai upaya untuk mencari solusi penyelesaian prioritas pengangkatan tenaga honorer atau non-ASN pada rapat koordinasi di Jakarta Rabu, tanggal 21 September tahun 2022. Menpan RB mengajak seluruh Bupati Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (AKAPSI) dalam upaya mencari solusi untuk penyelesaian tenaga honorer atau non-ASN. Menpan RB meminta dengan tegas agar para bupati selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) melakukan audit terhadap kebenaran data honorer atau tenaga non-ASN di masing-masing daerah. Selain itu, Menpan RB juga meminta pejabat pembina kepegawaian agar mengirimkan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) kepada BKN untuk penyelesaian tenaga honorer atau tenaga non-ASN. Pasalnya, surat pernyataan SPTJM adalah sebagai bentuk komitmen dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan pejabat pembina kepegawaian bahwa data tenaga honorer atau tenaga non-ASN di daerahnya adalah valid dan tak akan berubah. Dalam melaksanakan pendataan honorer atau tenaga non-ASN, Menpan RB mendorong agar pemerintah daerah dapat mengawasi dalam proses pendataan tersebut. Menpan RB juga menegaskan bahwa prioritas pengadaan ASN untuk tahun 2022 adalah bagi honorer atau tenaga non-ASN pada pelayanan dasar. Pemerintah memprioritaskan pengadaan ASN tahun ini untuk pelayanan dasar, yaitu guru dan kesehatan, tetapi tidak mengenyampingkan jabatan lainnya, ujar Menteri Anas. Selain itu, Menpan RB juga menjelaskan bahwa akan dilakukan kolaborasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk pengawasan terhadap data honorer atau tenaga non-ASN yang diajukan. Akan ada audit data untuk memastikan data tenaga non-ASN yang dikirimkan sesuai yang disyaratkan, tegasnya. Selain APKASI, Kementerian PAN-RB juga turut merangkul Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Kementerian PAN-RB memastikan dengan adanya kolaborasi tersebut dapat memastikan keputusan yang diambil akan memperhitungkan banyak aspek. Perlu diketahui, berdasarkan hasil pendataan honorer atau tenaga non-ASN yang telah dilakukan ternyata adanya ketidaksesuaian. Hasil pendataan honorer atau tenaga non-ASN yang dilakukan oleh setiap instansi pusat dan daerah ternyata ada indikasi bahwa data yang diinput belum sesuai dengan surat Menteri PAN-RB yang berlaku. Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Alex Denny menjelaskan bahwa permasalahan honorer atau tenaga non-ASN akan menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum APKASI Sutan Rizka Tuanku Kerajaan bahwa akan terus mendukung setiap program dan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian PAN-RB. Ketua Umum APKASI juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang ada di daerah yang menghambat penataan honorer atau tenaga non-ASN. Jika kita buka formasi PPPK bagi daerah, maka perlu diperhatikan juga permasalahan anggarannya. Sebab di daerah sendiri telah dilakukan refocusing anggaran, ucap Ketua Umum APKASI Sutan Rizka Tuanku Kerajaan. Adapun permasalahan lainnya yaitu tidak sedikit honorer atau tenaga non-ASN yang tidak sesuai kualifikasi pendidikannya dengan syarat menjadi ASN.
Demikian informasi terkait PPPK 2022 yang kami lansir dari naikpangkat.com. Semoga bermanfaat. Terima kasih.